Roh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bingung Nabi saya Musa jadi. melihat firman-Nya itu, yaitu Yesus sebagai cahaya terang dari api itu, dan itu Yesus Mateminya. Jadi sebagai sembahan firman-Nya. Anda itu ada berapa sembahan Anda? Ya kalau ke Bapa harus melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang harus melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus itu mengimani Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan, utusan iya. Sebagai utusan iya, betul. Sebagai utusan iya, sebagai raja iya, sebagai Tuhan iya, sebagai Allah di situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Dia firman yang hidup. Kalimat kalam sebagai kalimatulahnya Allah. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus sebagai pencipta. Yesus bukan ciptaan. Makanya tadi di Yohanes tadi dia iya. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Di mana? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, di mana Yesus di Alkitab ini ya, kekristenan ada tertulis ada. Apa? Tertulis apa? Tertulis apa, Bang? Saya cari ayatnya bentar. Astagfirullah. Masa Yesus pencipta? Ini mau hidup kekal. Kalau begitu, bagaimana Yesus jadi hakim adil? Kalau diimani sebagai pencipta? Iya, Yohanes 3. Bentar. Maka tidak dilemparkan ke neraka paling dalam itu, Bang. Yesus pencipta itu dilemparkan kemana, Bang ini? La haula wala quwata illa billah. Kasihan kali abangku ini. Abang pendeta kah? Saya jemaat biasa, Bang. Masih kayak Bang Juma lah kalau mau di main. Saya bukan jemaat biasa, Jemaat Abang biasa, ini. masyarakat biasa. Oke. Jadi Yesus Saya itu jemaat pencipta. biasa. Yesus itu pencipta. Bang, sadar nggak ngomong gitu? Yang ke-10. Sadar nggak mengatakan Yesus pencipta? Sangat sadar, karena saya sangat sadar karena bukan perkataanku, tapi perkataannya Yesus sendiri, firman yang hidup itu. Di mana Yesus mengatakan kalau dia pencipta, Bang? Di mana itu? Saya kasih ayatnya, makanya dalil. Silakan tunjukkan dalilnya. Cari. Alamak, kodong saja menghadapi manusia tak berkepala. Kameranya gimana cara balik? Bacakan aja, Bang. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya pencipta? Yohanes 1 nomor 3. Ya, silakan. Gak usah Yohanes 1:3, saya baca ayat yang Ibrani aja ya. Bentar. Ibrani itu catatan siapa, Bang? Ya Paulus sama Yesus kan mengajar hal yang sama, tidak ada perbedaan di situ persis. Yang menuliskan kitab Ibrani ini siapa, Bang? Kata siapa Ibrani itu tulisan Paulus, Bang? Ya itu kan kitab suci. Bang cuma kan tanya kepada orang Kristen. Kan Yesus berkata, Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Kalau penulis Ibrani bersaksi tentang Yesus, benarnya di mana? Sedangkan penulis Ibrani aja kita tidak tahu siapa. Apalagi isi kitabnya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Anda bersaksi kalau Yesus itu pencipta, itu kesaksian Anda buat-buat sendiri, Cahayu. Nih Bang Juma, saya baca ya, Ibrani 1 ayat yang ke-10. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Itu Bang Juma. Di mana itu? Yohanes 1 ayat 3 sama Ibrani 1 ayat 10.
Yohanes Saya kasih 3 dalil itu nih. bukan Yesus. Sekarang kutanya sama abang. Nah, Kutanya ini yang sama abang. salah Bang Juma, salahnya di sini. Oke, Karena baik abang, baik. Saya tanya nih sekarang. Dagingnya Yesus barang baru atau barang lama? dagingnya Yesus, Ah, barang apa maksudnya, barang apa? barang lama atau barang baru? Kalau kelihatan fisiknya barang baru. Yang menciptakan siapa? Dia bukan ciptaan, mencipta. Dia bukan ciptaan. Yang membuatnya siapa? Makan manusia, kan Roh Kudus itu, dari Roh Kudus, Sang Bapa. Yang membuatnya siapa, Bang? Roh Kudus. Di mana Roh Kudus mencipta, Yesus atau yang mencipta? Bukan, yang Roh Kudus itu yang memberitakan kepada Sang Bunda Maria ibunya. Iya. Roh itu datang keluar Anda dari Allah mengatakan sendiri. daging Yesus itu barang baru. Yang mengadakan barang baru ini sopo? Ya, dari Sang Bapa, keluar dari Bapa. Tadi katanya Yesus, sekarang Bapak lagi, mana yang betul? Mana kata Yesus? Kalau dagingnya itu kan dari Sang Bapa itu, dari Roh Kudus. Lo. Ya, Yang kan malaikatnya begitu. Yang menciptakan daging Yesus siapa? Gak ada yang menciptakan di situ. Kan dari kemuliaan dari Cipta firman itu, Allah sendiri, Sang cipta Bapa. itu karya itu buatan. Yang membuat, yang Gak ada menciptakan. buatan di situ. Kalau kecuali bukan. Astagfirullahaladzim. Yang buatan itu seperti Nabi Kesel Bang Juma dan saya itu buatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma dan saya itu ada buatan. Kalau Yesus bukan buatan. Dia dari Lalu siapa? sejak seluruh dunia ada. Dia kan bukan buatan. Kalau kita tuh bukan ciptaan Kalau lagi. dia bukan Kan buatan, ciptaan udah selesai. kalau dia Udah bukan- selesai. Kenapa dia jadi bayi, Bang? Ciptaan Jadi itu bayi. artinya selesai. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maksudnya apa? Jangan buat yang lain jadi gila. Gila sendiri aja, Bang. Jangan ajak yang lain. Coba gimana Bang Juma? Yang logika, yang logis ya. Tadi Coba Anda yang- mengatakan di Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatunya diciptakan oleh Yesus. Yes, betul. Apakah daging Yesus sesuatu? Ya, itu baru karena setelah Siapa yang menciptakan sesuatu ini? Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus menciptakan dagingnya sendiri. Bukan, itu bukan ciptaan, karena itu kemuliaannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Karena daging adalah bukan ciptaan di situ. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Ya, kalau seperti Nabi Musa atau Bang Juma itu kita kan ada berhubungan manusia sama tubuh ya, manusia sama manusia. Itu baru jadi, itu namanya suatu yang ciptaan. Bagaimana ceritanya Bang ini? Kalau Hawa, bagaimana Hawa tidak ada ibunya dia bisa ada? Itu dari tulang rusuk kan, dari Sang Bapa. Dari tulang rusuk aja bisa. Apalagi Ya, kan ada yang dari rahim manusia tinggal dipercik ke sperma oleh Tuhan, masa nggak bisa? Anda nggak percaya kalau Tuhan bisa menciptakan sperma satu tetes? Enggak, tapi Yesus bukan dari Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi dia bukan kan dari berasal dari firman kan? Dari kehendak kan? Alamak. Pikiran Allah, bukan sperma. Baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Oke, sekarang itu keturunan, cerita keturunan. Bang Juma, saya tanya Bang Juma. Tadi Bang Juma nggak percaya. Betul. Tadi katanya Keturunan tuh pencipta. cerita keturunan. Terus Pencipta atau keturunan Daud nih? bentar, Bang Juma tadi nggak percaya Roma kan tulisan Paulus. Kenapa Bang Juma harus pakai standar ganda gitu? Tadi saya kasih Ibrani, Bang Juma nggak mau. Sekarang Bang Juma kasih Roma. Kan ketahuan penulisnya Paulus mengatakan. Kalau Ibrani kan kita tidak tahu siapa penulisnya.
Hmm. Itu surat siluman Ibrani itu nggak ditahu penulisnya, nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja mula-mula nggak tahu siapa penulisnya. Tidak ada yang Dan bertanggung itu surat jawab. Paulus kepada itu surat Paulus kepada jemaat di Ibrani Kata itu. siapa ngarang? Astagfirullahaladzim. Lama-lama Masa itu Bang Juma harus pakai standar, jangan standar ganda, kadang iya dan tidak. Harusnya kalau nggak Ibrani pakai tidak diketahui siapa penulisnya. Roma bertanggung jawab Paulus. kalau kekristenan bertanggung jawab bahwa itu adalah tulisan Paulus. Nah, Paulus mengatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Betul, itu sila-sila. Ya, sila-sila kan? Nah, kalau sila-sila berarti dia ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Sila-sila Tapi dia itu harus bersilsilah, dia Karena harus anaknya dari- Daud, keturunan Daud. Iya, keturunan Daud itu harus dari bangsa Israel, harus dari Yakub. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Israel itu bukan dulunya bukan Israel tapi Yakub. Allah menggantikan nama jadi bukan Yakub tapi Israel. Jadi anda sebagai manusia bukan ciptaan gitu. Ya kita bukan ciptaan lagi. Kita bukan ciptaan. Tapi hubungan Hanya ada dua bang, hanya ada dua, Artinya kalau pencipta kita- atau ciptaan. Hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Berarti kalau anda bukan ciptaan, berarti anda bahwa pencipta. hubungan antara keluarga. Begini Bang Juma, kalau ada hubungan antara bapakku sama ibuku, aku tuh nggak ada. Itu bukan kalau ciptaan tuh segala sesuatu yang harusnya dari Allah Yang sendiri. dikatakan, dengarkan dulu saya. Kalau bumi, Yang iya itu harus ciptaan. Kalau yang dikatakan ciptaan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang bukan ciptaan itu pencipta. Betul. Yang tidak berawal, tidak berakhir. Itu pencipta. Di luar pencipta semuanya ciptaan. Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, Contohnya. ada yang diciptakan tanpa ibu, ada yang diciptakan tanpa ayah. Masa manusia tidak diciptakan sih, gimana sih agama anda ini ah? Semua manusia itu Manusia diciptakan. diciptakan hanya cuman Adam, bukan Adam toh yang diciptakan. Kan Astagfirullah. turun itu ada melalui hubungan. Emang di Quran ada tulis itu, Pak. Saya tanya cuma satu. Saya tanya Coba satu baca, dalil di Quran ada tulisan manusia. coba anda baca dulu Zakaria 12 nomor 1. Coba baca. Baca dulu. Bang Juma langsung baca aja di situ Zakaria, coba. Baca Aku dulu. agak gelap susah. Baca anda yang harus baca, bukan saya yang harus baca. Anda yang baca. Bukan Ntar dulu saya cari dulu. Iya, baca. Akhirnya Astagfirullahaladzim. susah Bang Juma, saya agak burang lampunya. Tinggal ketik di situ. BABA, BIB, Zakaria. HP-nya satu aja. Nanti saya keluar Akulah dari HP. yang telah menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Betul. Kok jadi betul? Tadi katanya bukan ciptaan. Ya roh tuh membimbing, hidup nafas. Nafas hidup. Kan dari keturunan. Kata roh aja diciptakan, apalagi daging, Cahayu. Abang ini Sekarang Bang Juma kalau contohnya Bang Juma kalau tanpa ibu bapak, Bang Juma apakah ada sampai saat ini? Kalau Tuhan menciptakan aku ajaib, ada. Kayak Adam, ada. Segala sesuatu di luar Tuhan itu ciptaan. Kalau tanpa Ada berapa pencipta? Satu. Di luar pencipta apa namanya? Ya, Di luar pencipta apa namanya? makhluk. Nah, makhluk ini pencipta atau ciptaan? Ya ciptaan. Apa namanya? Ya apa dulu? Apa kalau makhluk apa? Aku juga Apa? tahu sampai. Tapi logikanya gimana coba Bang Juma? Coba. Segala Bang Juma sesuatu, juga saya rasa. segala sesuatu. Bang Juma juga di- kayaknya nggak dapat logikanya. Kenapa tidak dapat? Ciptaan
berasal dari kata cipta. Cipta itu karya. Kita ini karya Tuhan atau bukan? Ya, diberkati berkat Tuhan. Kok diberkati? Kita ini karya Tuhan atau bukan? Mana dalilnya Bang Juma? Kan ini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahaya ini, bahaya ini. Kita ini tanya satu. Maka aku tanya satu Bang Juma, antara Islam atau Kristen sama aja. Kalau tanpa orang tua kita, apakah kita ada? Tanpa orang tua kita, apakah kita ada? Ya tergantung. Kalau Tuhan menginginkan kita ada tanpa ayah ibu, bisa. Buktinya ada. Sekarang kan ada yang nggak ada, manusia ada belum lahir. Apakah itu ciptaan tuh kalau dia belum ada? Segala sesuatu, dengar dulu. Yang disebut ciptaan, akar katanya cipta. Cipta itu karya. Karya itu adalah buah perbuatan. Itu karya. Kan, hasil dari pekerjaan. Betul. Itu karya. Nah, kita ini karya Tuhan atau bukan? Enggak lah. Jadi kita ini karya siapa? Karya orang tua, karena di mereka ada hubungan, saling punya keturunan gitu. Tuhan tidak berhak menghakimi kita kalau begitu, karena kita bukan ciptaannya. Paham? 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 Paham gak? Paham gak lo? Tuhan tidak punya apa-apa, tidak ada hak sama kita karena kita bukan ciptanya. Ngerti lo? Ngerti gak? Kita ini ciptaan. Cara Tuhan menciptakan kita melalui rahim ibu. Segala sesuatu di luar Tuhan itu namanya ciptaan. Kita ini ciptaan, kita ini karya. Segala sesuatu yang disebut karya itu makhluk. Ya, ciptaan dari keturunan tuh. Iya, dari Adam. Kalau tanpa Adam kan itulah yang ku maksud, Cak Ayu. Udah tahu. Jadi gimana? Yang menyembah Yesus gimana hukumnya secara dia datang sebagai hakim? Makasih, ya itu contoh ya, tadi kita kembali ke topik ya, itu kalau untuk Muslim, kalau saya sesuai Alkitab ya, dia sebagai hakim yang adil, dia datang lagi di datang yang kedua kali untuk menghakimi yang sesuai perbuatan dan percaya kepadanya. Kalau bukan Kristen pun kena juga kalau bagi percaya tapi sesuai dengan perbuatan selama dia hidup. Sekarang coba Anda lihat di Markus 13 nomor 6. Baca lagi. Ya. Saya lagi disuruh baca. Saya yang baca. Nah, gitu dong. Berarti dua HP-nya kan? Markus berapa Bang Jim? Markus 13 nomor 6. Ini sekaitan dengan hakim adil ya. Ntar saya nyalain senter dulu. Kok terang kok nyalain senter gimana sih ah? Iya, kurang makan kentang jadi ini. Kurang makan kentang ya? Makan kutang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penjajah datang ke Nusantara memakai nama siapa? Penjajah datang ke Nusantara memakai nama siapa? Penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara memakai nama siapa? Gak ada penjajah di sejarah tidak mencatat bahwa membawa nama Yesus, tidak ada. Jadi yang mendirikan gereja siapa? Tidak ada sejarah. Ya, jadi orang Belanda kalau mau bilang itu kan dari penjajah. Orang Belanda datang memakai nama tapi siapa? Bukan membawa nama Yesus di situ. Lalu siapa nama dibawa? Bukan membawa nama Yesus. Jadi namanya siapa? Nabi Muhammad. Nama siapa? Bukan nama Muhammad.
Nah, lalu nama siapa? Karena nggak dikenal nama. Iya, lalu nama siapa dipakai mengajar kekristenan itu oleh Belanda, siapa namanya? Ya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Belanda yang pakai nama Yesus ini? Siapa? Saya atau Anda? Kalau di Alkitab tidak Saya atau Anda? sih Alkitab tidak. Ya ah, Bang Kuma lah, Bang Kuma. Berarti saya ikut Kristen agama Belanda dong? Betul. Bukan Bang, cuma sama kami. Belanda datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Orang banyak yang disesatkan mereka itu yang masuk ke gereja, yang ikut dengan mereka. Akhirnya apa? Dia berkata, akulah dia. Tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Betul. Nah, dia akan berkata, akulah dia. Dia sang Tuhan itu. Mereka menyesatkan banyak orang. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Cuma kan sepotong. Kalau amat semua nggak gitu. Ya. Coba. Awas kalau tidak. Coba. Masolan generasi. Baca nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai seterusnya. Baca biar Anda tahu siapa yang dimaksud di situ. Biar ku terangkan. Baca satu perikop. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Baca. Siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Ia penjajah, menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan? Ya pengikutnya lah yang percaya kepada mereka, yang tunduk kepada mereka. Siapa itu? Anda bilang Islam, matamu. Baca. Dan kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berarti kamu di situ umat Islam dong. Umat Islam mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Karena kami umat Islam yang diperangi saat itu. Ayat yang ke-10 Bang Juma, tadi kan ayat 6. Silakan. Markus 13 ayat. Tadi Markus 13 ayat 6, sekarang ayat yang 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu, Injil yang mana? Iya, betul. Injil yang Injil mana? ini yang dipegang Kristus. Matamu. Dari sejak kapan Yesus mengenal Bible? Ada aja. Aduh, kau dekat di sini. Karena Bible itu dia sendiri. Iya, hidup itu. Ngarang cerita pandai-pandaian. Bible itu kan itu tulisannya, firmannya yang dibentuk tulisan. Kalau firman itu siapa? Jangan ngarang-ngarang. Di mana Yesus mengajarkan Bible itu adalah Injil? Di mana? Karena Injil itu karena perkataannya sendiri. Perkataan Yesus itu, dengar, perkataan Yesus itu di Yohanes 17:8, dia adalah rasul. Coba Yohanes 17:8, Injil yang diberitakan Yesus kepada muridnya, Yesus itu sebagai apa? Bentar dulu, ayat 11-nya begini, saya baca dulu Bang sebelum selesai. Silakan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus. Itu untuk Kristen atau untuk Islam? Itu untuk Islam atau untuk Kristen? Roh Kudus. Siapa yang digiring pada saat Belanda datang ke Nusantara? Siapa? Dan jika kamu diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kau katakan. Siapa yang digiring? Siapa yang diperangi pada saat Belanda datang ke Indonesia? Siapa? Siapa yang menggiring? Ya, Belanda. Seperti Bang Juma ini yang digiring. Iya betul. Berarti yang dinasehati di situ saya. Pelaku penyiksaan, penganiayaan itu Anda. Yang banyak orang datang memakai nama Yesus itu Anda kan? Iya kan?
Bunyinya ayat ini kesimpulannya kalau Bang Juma cocoknya di ayat yang ke-6, kalau Belanda cocoknya di ayat yang ke-10 dan 11. Sekarang siapa yang banyak orang datang memakai nama Yesus? Siapa? Islam atau Kristen? Seperti Bang, kayak Bang Juma kan mengiringi. Mengiringi segala sesuatu yang nggak benar. Tunggu dulu, Tapi sebelum Belanda Indonesia, maksudnya dengar. biarpun Sebelum ada agama Islam dan agama Kristen di Nusantara ini dulu. Siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Islam atau Kristen? Kristen. Udah. Terus kenapa Anda tuduh saya? Akan datang banyak orang, dengar. Akan datang banyak orang, dengar. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Siapa itu? Siapa yang itu mengatakan? jawabannya di itu Belanda. Kalau mau ikut Belanda. Dengar. Itu Belanda. Menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan oleh Belanda? Gak menyesatkan, karena Belanda itu di ayat 10-nya menyimpulkan bahwa kebenaran itu harus dijalankan biarpun di tengah-tengah. Iya. Kenapa Anda jadinya lari nyebrang ke sana kemari? Yang di data nomor 10, dengar. Nomor 10-nya. Nomor 5 Anda baca. Waspadalah agar kamu di situ siapa? Kamu di situ Islam. Sebab akan datang bagi siapa yang mengikut. Akan datang, tunggu kita bicara di Indonesia dong. Waspadalah agar jangan ada penyesat menyesatkan kamu. Itu Yesus menasihati kami Islam. Betul. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Itu yang datang Belanda. Menyesatkan banyak orang. Itu bukan menasihati orang Islam, tapi Kristennya sendiri. Bagi Kristen itu Belanda. Waspadalah. Kristen itu Belandanya. Betul, jadinya Anda Kristen. Kenapa Andanya yang jadi Islam? Lucu ente ini. Yang datang memakai nama Yesus itu Kristen. Menyesatkan banyak orang. Berarti orang-orang yang disesatkan ini masuk ke Islam atau masuk ke Kristen? Itu tentang pengajaran Bang Juma. Ayatnya itu tentang mengajarkan hal yang benar. Saya ulangi lagi, saya simpulkan. Injil yang tertulis. Saya simpulkan lagi Bang, saya simpulkan lagi. Akan datang banyak orang memakai namaku. Betul. Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen boleh, Islam pun boleh, termasuk Mana Bang ada Juma. Islam pakai nama Yesus? Sekarang Bang Juma kan bawa nama Yesus juga di sini. Justru saya di sini menghalangi orang-orang yang datang memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah, susahnya. Jujur Bang. Anda kelihatannya orang baik-baik. Orang yang banyak datang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Ya, memang karena di dalamnya juga, di dalam ini. Memang Kristen kan? Kristen kan? Menyesatkan banyak orang. Berarti Kristen itu penyesat atau bukan? Bukan penyesat di situ, konteksnya bukan seorang generasi. Coba Bang Jumba baca ayat yang ke-10, coba bacanya pelan-pelan di ayat 10. Ayat ke-10 itu, ayat ke-10 itu, nomor 10 itu untuk murid-murid. Nah, ketika Injil, ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh dunia, Injilnya Yesus kan? Injilnya Yesus kan? Halo. Parah ini Bapak ini, parah ini teman-teman, parah. Bukan Injilnya Lukas, bukan Injilnya Markus, apalagi surat Paulus kan yang minta diberitakan ke seluruh dunia. Tapi Injilnya Yesus, baca Markus 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea. Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Berarti yang harus diberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Berarti kalau Injil Allah yang harus diberitakan,
Yesus itu Rasulullah. Itu yang harus diberitakan. Dengar Bang Juma. Bang Juma, Injil itu Yesus itu sendiri. Injil itu Yesus sendiri. Firman yang hidup tuh Yesus. Nah, Kalimatulahnya Allah itu Yesus sendiri. Oke, Yesus sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Betul? Ya kan? Betul. Nah, segala firman, segala Yesus yang telah kusampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Betul. Tuhan atau Rasul? Sebagai rasul, sebagai utusan. Iya, sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Sebagai rasul, Ya, utusan sudah. Tuhan di situ ada semua. Ada Pak. Kenapa muncul lagi Tuhannya? Bungkus itu Iya. Tuhannya bawa ke gereja. Jangan ajarkan di sini, karena tidak ada Yesus mengajarkan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini adalah Rasul. Murid-muridku percaya aku ini Rasul. Kenapa kau bawa Tuhannya lagi? Di mana kau dapat ilmunya itu? Jangan kotori komal saya dengan sesuatu kebohongan. Apakah Yesus sama dengan Apakah Yesus sama dengan Markus, rasul sama rasul? Markus itu bukan Rasul, Bang Juma. Cahyo. Yang Rasul itu Yesus. Astagfirullah. Makanya saya tanya Bang Juma, apakah Yesus sama dengan manusia biasa yang lainnya? Yesus itu Rasul, Kenapa tidak di sama situ seperti malaikat? manusia. Kok dong, sesat. Makanya dia namanya Yesus Kristus. Dia adalah Kristus, Isa Al-Masih itu. Sebagai awal dan akhir, dia yang sebelum dunia ada, dia ada. Dan Aduh, dia akan Yesus datang tidak di pernah dunia akhir mengatakan zaman. itu, Paman. Itu namanya Yesus Isa tidak pernah. Al-Masih. Ada yang punya Kenapa dia suntikan- gelar sebagai Isa Al-Masih? Ada yang nomor teleponnya Cuma dokter. dia gelar sebagai Isa Al-Masih. Dokter hewan nggak? Coba disuntik rabies dulu abang kita Kan ini. begini Bang Juma, menariknya tuh topiknya tuh kan Yesus bilang, Bang Juma kasih bilang Yesus adalah hakim yang adil. Ah, Apa ya hakim yang adil tuh awal permulaan dan akhir zaman untuk menghakimi. iya. Ketika dia Terus datang nabi siapa menghakimi. yang pertama dan terus Astagfirullah. nabi siapa yang terakhir? Nggak dan usah akan kemana-mana datang. bang. Ketika Yesus tampil sebagai hakim, penyembah dia itu kemana perginya? Bang Andi Syukran. Kemana perginya penyembah?